Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terkait persiapan yang harus disiapkan oleh P2, P3, P4 sebelum mengikuti ujian tes kompetensi P3K Guru Formasi tahun 2023. Ini perlu kita bahas teman-teman ya, karena ini menjadi salah satu penentu ya. Informasi ini bisa jadi betul-betul bakal menjadi penentu teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini untuk saat ini ya, tanggal 1 sampai dengan 4 November itu masih dalam tahap penjadwalan seleksi kompetensi ya. Itu dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 November 2023 pastinya ya. Nah, nanti di tanggal 5 teman-teman ya, 5 sampai 8 November 2023 itu akan ada pengumuman daftar peserta ya, waktu dan tempat seleksi kompetensi. Nah, seperti itu ya. Kemudian tanggal 10 November 2023 sampai 4 Desember 2023, kalau misalkan jadwal ini tidak berubah, maka untuk tes cat BKN-nya P2, P3, P4 itu dilakukan mulai tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati terkait perihal ini ya. Yang mana kemudian di sini kita lihat ya, untuk pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan ya, ini bisa diadakan oleh Pemda, bisa juga tidak sih kalian teman-teman ya. 15 November sampai dengan 6 Desember 2023. Kemudian pengolahan nilai seleksi kompetensi 30 November sampai dengan 9 Desember 2023. Pengumuman kelulusan 6 sampai 15 Desember 2023. Pengisian DRH 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2023. Usul penetapan NIP 3K 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2023 teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan saja ya, 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2024 untuk usul penetapan NIP 3K. Jadi untuk saat sekarang itu masih dalam tahap penjadwalan seleksi kompetensi mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 November 2023. Oke. Nah, ini perlu teman-teman catat, terutama bagi P2, P3, P4, P3K Guru yang akan mengikuti seleksi kompetensi. Jadi sebelum Bapak Ibu mengikuti seleksi kompetensi, ada beberapa persiapan wajib ya saat ujian P3K berlangsung. Ini berlaku untuk P2, P3, P4 teman-teman ya, karena akan mengikuti tes cat BKN teman-teman ya. Oke, di sini ada beberapa persiapan wajib saat ujian P3K berlangsung. Ini teman-teman harus ketahui ya. Yang pertama itu adalah ketentuan berpakaian ya. Jadi ini penting sekali, ketentuan berpakaian. Di sini jelas kerudung kain warna polos berwarna hitam, kemudian kemeja putih polos lengan panjang dan berkerah, rok panjang formal berwarna hitam, kemudian sepatu formal berwarna hitam, ketentuan pakaian wanita. Kalau ketentuan pakaian pria, kemeja putih polos lengan panjang dan berkerah, celana panjang formal berwarna hitam, sepatu formal dan berwarna hitam ya. Seperti itu kira-kira ya dari segi kostum yang akan digunakan untuk mengikuti tes kompetensi ya teman-teman ya, P2, P3, P4. Nah, kemudian ada beberapa barang-barang yang harus dibawa ya, wajib dibawa saat mengikuti kegiatan seperti itu ya. Untuk tes cat BKN, tes CPNS, tes P3K Guru, ada beberapa benda atau barang yang harus dibawa. Yang pertama itu adalah kartu peserta ujian. Nah, jangan teman-teman lupakan ini ya. Kartu peserta ujian itu wajib dibawa. Kemudian kartu tanda penduduk. Jadi KTP teman-teman ya. Selain KTP, kartu tanda penduduk juga wajib membawa kartu peserta ujian. Kemudian dokumen lain sesuai persyaratan instansi masing-masing. Jadi siapkan saya dokumen-dokumen lain. Siapa tahu ada permintaan dari instansi teman-teman ya. Tapi yang paling inti ini adalah KTP dengan kartu peserta ujian. Karena itu yang menjadi penentu teman-teman ya, apakah bisa ikut tes cat BKN ataupun tidak bisa ikut
tes CAT BKN. Seperti itu kira-kira ya, itu yang harus teman-teman pahami. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh benda atau barang yang sebaiknya jangan dibawa teman-teman ya pada saat mengikuti tes CAT BKN. Jangan sampai hanya karena membawa barang-barang seperti ini teman-teman bisa dibatasi postingannya atau bahkan ke bannet teman-teman ya. Handphone ya, jangan dibawa handphone. Kemudian jam tangan jangan dibawa, kemudian dompet teman-teman, perhiasan, ikat pinggang dan jarum ya. Itu tidak bisa kita hindari ya, tapi minimal lah teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami ya terkait dengan informasi ini. Jadi ketentuan berpakaiannya seperti ini ya, silakan dibaca teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada barang yang wajib dibawa dengan kartu peserta ujian, kartu tanda penduduk yang belum ada ya. Mudah-mudahan segera menyetor ya, karena ini penting sekali untuk kita bahas teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian di sini persiapan wajib saat ujian P3K berlangsung ya. Ini berlaku untuk P2, P3, P4 dan juga tenaga nakes dan nakes teman-teman ya, seperti dan tenaga teknis lah, seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini ada kabar baik ya teman-teman dari Kemendikbudristek ataupun Kemenpan RB, bahwasanya sudah ada kisi-kisi materi teman-teman ya, sudah ada kisi-kisi materi untuk soal P3K guru, P2, P3 dan juga pelamar umum teman-teman ya. Di sini kalau kita perhatikan di sini ada postingan kisi-kisi soal P2 P3. Bismillah, silahkan dipelajari yang baik, searching dan googling. Jadi ada sekitar berapa ini teman-teman ya, kalau kita perhatikan ini bisa lah ya untuk dibawa ya teman-teman ya, seperti itu kira-kira. San Mori ya. Oke, di sini kalau kita perhatikan ya, ini ada beberapa materi ya untuk kegiatan ini. Oke teman-teman ya, di sini kita lihat ada active listening, teori belajar Gagne, teori belajar ingat konsep suatu disiplin ilmu yang relevan, materi suatu disiplin ilmu relevan, hierarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu. Kemudian prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan, keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain, konsep-konsep berkaitan dengan suatu disiplin, teori belajar Ausubze, teori belajar Gagne, teori belajar Piaget ya, karakteristik murid berkebutuhan khusus teman-teman ya. Kemudian di sini tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik masing-masing ya, sudah ada di sini teman-teman ya. Jadi silakan dipelajari saja materi soal, karena ini langsung datang dari Kemenpan RB ya. Jadi sangat valid lah ya. Nah, kalau kemudian kita lanjut di sini ya, di sini kabar baik juga dari Dede Yusuf, DPR dan pemerintah sahkan Undang-Undang ASN, nasib baik ya untuk guru honorer. Di sini dikatakan Jakarta Suara Investor.com, dengan telah disahkannya Undang-Undang ASN Aparatur Sipil Negara pada 3 Oktober 2003 lalu, maka ke depan nasib dan masa depan guru honorer P3K akan lebih baik. Selain mengakomodir seluruh tenaga honorer, pegawai P3K juga akan mendapat gaji yang lebih layak. Namun formasi guru tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah daerah karena anggarannya dialokasikan melalui DAK ya, atau dana alokasi umum. Jadi formasi ASN guru merupakan kewenangan Pemda, tetapi kalau Pemda tidak membuka formasi sekolah daerah ini bisa mengajukan formasi guru yang dibutuhkan yang anggarannya dari DAK. Tegas Dede Yusuf Macan Effendi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.